Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megi Desvita, Kepala TK Kemala Bayangkari 18 Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang strategi Pajero untuk mengantarkan murid menuju generasi emas yang berkarakter. Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan terhadap peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin satuan menjadi sebuah keniscayaan. Selalu tertumpang harapan besar dari masyarakat terhadap kepala sekolah akan hadirnya sosok seorang pemimpin yang ideal, yang dapat membawa perubahan terhadap satuan yang dipimpinnya, dan menjadikan satuan tersebut menjadi sebuah lembaga yang memiliki keunggulan dalam membentuk karakter dan kepribadian pada muridnya. Usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan dan strategi. Salah satu di antaranya yaitu melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Menciptakan generasi emas Indonesia berkarakter adalah hal terpenting untuk saat ini yang harus dilakukan. Kepala sekolah perlu untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan, serta dengan masyarakat. Kepala sekolah perlu untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan dalam menciptakan generasi emas yang berkarakter. Kemampuan kepala sekolah untuk mengemban misi ini pasti akan dipertanyakan. Strategi apa yang dipilih serta langkah apa yang akan diambil tentu dinantikan oleh seluruh warga satuan. Menjawab kondisi di atas, sebagai kepala sekolah, saya merasa tertantang untuk mencari solusi dan strategi yang tepat agar dapat menjalankan peran dengan baik, terutama dalam peran kepemimpinan di satuan serta pendamping dan pembina dalam pembelajaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menyusun sebuah strategi yang saya terapkan di TK Kemala Bayangkari 18 Kota Solo, yang saya beri nama Strategi Pajero untuk mengantarkan murid menuju generasi emas yang berkarakter. Strategi ini disusun sedemikian rupa agar mudah dilaksanakan atau diterapkan di TK Kemala Bayangkari 18 Kota Solo, dan memungkinkan untuk dilaksanakan dan diduplikasikan oleh satuan pendidikan PAUD lainnya. Istilah Pajero merupakan sebuah istilah yang saya susun berdasarkan strategi yang saya implementasikan di TK Kemala Bayangkari 18 Kota Solo. Menerapkan 7 kegiatan ini melalui jurnal. Strategi Pajero merupakan singkatan dari parenting, jurnal, evaluasi, dan rutin. Ini merupakan strategi yang saya pilih dan saya terapkan di dalam menjalankan peran saya sebagai pemimpin, pendamping, dan pembina pembelajaran di kelas yang ada di TK Kemala Bayangkari 18 Kota Solo. Pajero merupakan strategi yang saya pilih untuk mengantarkan murid menuju generasi emas yang berkarakter, yang diawali dengan parenting. Kepala sekolah bersama-sama dengan para guru dan orang tua merancang sejumlah program yang bisa dilakukan bersama demi mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pihak sekolah bisa membangun kerjasama atau bersinergi dengan orang tua dalam menerapkan 7 KI. Dimulai dengan sosialisasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti bangun pagi itu
tidak bisa dipantau oleh ibu guru di sekolah. Berarti itu butuh kerjasama ayah bunda di rumah. Apakah anak Sekolah juga merancang jurnal harian yang berisi tentang aktivitas pembiasaan bangun cepat pagi hingga kembali tidur cepat di malam hari. Adapun isi jurnal sebagai berikut: catatan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Pembiasaan yang dilakukan anak di rumah, orang tua selalu memantau serta mengisi di dalam jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mana lagi, udah kita isi bukunya lagi. Jadi anak Indonesia hebat, ayo. Ini Mami tulis ya, nanti dikasih sama ibu gurunya. Ini nggak pintar bangunnya. Ini cepatlah, ayo. Kakak sholat apa, nak? Pintar ya, kita isi bukunya ya. Yang mencakup dalam strategi Pajero salah satunya adalah evaluasi. Bagaimana dampaknya Mama semangat? Guru kelas bersama orang tua murid mengevaluasi di sekolah tentang kegiatan anak-anak yang telah dilakukan melalui pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Pepatah menyatakan bisa karena terbiasa. Jika kegiatan ini dilakukan secara rutin, maka anak-anak akan menjadi terbiasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bu Megi meminta refleksi dari ibu guru kelas bagaimana dampak di kelas dan terutama untuk anak-anak kita terhadap penerapan strategi Pajero ini kepada wali murid dan anak-anak kita di rumah. Alhamdulillah, dengan adanya strategi Pajero ini dapat menjalin kerjasama dengan orang tua bersama guru. Pengisian buku yang sudah dibagikan ke orang tua ini alhamdulillah ditanggapi oleh orang tua. Bulannya akan dikumpulkan kembali bukunya, sudah diperiksa sama guru. Selanjutnya nanti bulannya berikutnya akan dikembalikan juga lagi ke orang tua. Pajero ini respon positif dari orang tua mempunyai dampak yang positif, Bu Megi. Salah satunya anak yang terbiasanya susah untuk bangun tidur bisa untuk lebih cepat bangun tidur. Ini sangat bagus sekali mendorong anak-anak wali murid untuk mengisinya. Jadi anak-anak antusias ingin bagaimana buku itu terisi, kegiatan akan membaik, melancar jadinya. Terima kasih Ibu-Ibu atas tanggapan, refleksi dari Ibu-Ibu semuanya. Semoga program ini kita tingkatkan untuk kedepannya. Kesan saya pertama kali mendapatkan buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, saya sangat senang. Ini kami sebagai orang tua sangat senang dengan adanya buku ini. Dengan adanya buku ini, kami sebagai orang tua terbantu karena di dalam buku itu telah terjadwal kegiatan anak. Setelah mengisi jurnal 7 kebiasaan Indonesia hebat ini, Kalisa jadi bisa bangun pagi, bisa menerapkan untuk sholat bersama nenek kakeknya. Sarannya semoga sekolah untuk tahun berikutnya terus mengembangkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Bagi saya saran untuk mengisi jurnal 7 kebiasaan ini di sekolah untuk melanjutkan ke tahun-tahun berikutnya, karena di tahun ini sudah beberapa bulan kami mengisinya, sudah memberikan hal yang positif terhadap anak-anak kami. Demikian paparan praktik baik yang telah kami jalankan. Kami yakin dengan adanya kolaborasi, komitmen bersama bahwa bukti nyata ini dapat diaplikasikan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi satuan lainnya. Sampai jumpa di sesi praktik baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.